Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif yang tipenya adalah hubungan P dan Q. Seperti biasa untuk latihan, teman-teman bisa mengerjakan soal ini terlebih dahulu baru nanti lihat pembahasannya ya. Ya, nomor pertama, untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 3 sendok kopi dan 2 creamer. Jika digunakan 5 sendok kopi dan A creamer, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan info yang diberikan. Nah, ini tentu saja soal perbandingan ya teman-teman ya. Ada variabel kopi dan juga creamer. Kalau kita mau 3 kopi, maka butuh 2 creamer. Sedangkan 5 kopi ini butuh A. Nah, karena ini perbandingan senilai, semakin banyak kopi otomatis semakin banyak creamer yang dibutuhkan. Jadi nanti 3/5 sama dengan 2 per A. Atas per bawah sama dengan atas per bawah, begitu ya. Nah, ini kalau kita kali silang, 3A sama dengan 5 kali 2. Atau 3A sama dengan 10. Maka nilai A-nya adalah 10/3. Nah, kita lihat. Kuantitas P itu adalah 3A, berarti 3 kali 10/3, yaitu 10 ya. 10, Q-nya 10, maka kita dapat P sama dengan Q sama-sama 10. Jadi, kita pilih opsi yang C ya. Nah, nomor 2 juga masih perbandingan nih, mudah sekali. Satu adonan beton dibuat dengan A bagian semen dan 2 bagian pasir. Telah digunakan 4 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Mana hubungan? Nah, intinya di sini ada semen dan pasir. Nanti teman-teman lanjutkan ya. Kalau A bagian semen ini 2 bagian pasir, 4 bagian semen, 5 bagian pasir. Nah, cara hitungnya seperti tadi, A/4 sama dengan 2/5. Nah, nanti bakal ketemu A dari sini, kemudian substitusi ke entitas P. Nanti kita bandingkan P dan Q siapa yang lebih besar, gitu ya. Jawaban nomor 2 silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sip. Kita lanjutkan nomor 3. Di sini juga soal perbandingan nih. Tapi ini ada 3 variabel ya. Ada orang, banyaknya surat, dan waktu. Ada 3 variabel. Jadi agak beda sedikit ya. Kita coba kerjakan. Kita taruh ke tabel dulu aja ya biar mudah. O itu untuk orang, surat itu S, waktunya misalkan W seperti itu. 2 orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu 8 menit. Nanti, jika terdapat 180 surat di bawahnya S ya, di sini, yang harus disortir oleh 5 orang di bawahnya O, waktunya N menit. Nah, yang ditanyain N ini berapa, gitu. Yuk, kita coba ya. Eka pindah sekali lagi biar lebih jelas. 2/48. Nah, kita samakan dulu salah satunya nih. Misalkan kita mau nyamain si S-nya dulu. Tetap 40, tapi orangnya kita ganti dengan 5. Nih, nah ini kita kasih variabel selain N ya. Misalkan apa? X. Nah, karena S-nya ini udah sama ya, kita fokusnya sekarang ke banyak orang dan waktunya. Orang dan waktu itu berbanding terbalik ya, atau perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak orang maka waktu yang dibutuhkan untuk menyortir surat tersebut jadi semakin singkat, semakin cepat selesai gitu ya. Tapi kalau orangnya cuma dikit ya waktu penyortirannya jadi lama gitu. Kalau berbalik nilai berarti salah satu posisinya harus dibalik. Misalkan gini nih, 25 atas bawah ya, 2/5, yang satunya misalkan yang ini harus dibalik, X/8. Nah, kita hitung nih. Berarti kan di sini 5X sama dengan 16 atau X sama dengan 16/5. Nah, udah nih. Kita tulis lagi yuk. OSW. Kayak ulang-ulang lagi nggak apa-apa ya. 2/48, 5/40. Nah, X-nya ganti 16/5. Nah, karena yang ditanyakan tuh 180 surat, bukan 40 surat, kita taruh di sini 180. Orangnya masih tetap 5 ya. Nah, ininya baru dinamai N tadi. Yang dinamai N tadi taruh sini.
Nah, sekarang kita fokusnya, karena 5-nya udah sama, kita fokusnya ke S, ke banyak suratnya, dan waktunya. Nah, ke sini nih, yang dilihat ini sekarang. Perbandingan apakah itu? Banyak surat dengan waktu? Perbandingan senilai, karena semakin banyak surat yang harus disortir, maka waktu penyortirannya juga makin lama, ya kan? Tapi kalau suratnya dikit, waktu penyortirannya ya cuma sebentar. Nah, itu berarti perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi 40 per 180 sama dengan 16 per 5 per N. Nah, yang ditanyakan N. Ini kayak coret berapa ya? Bagi 20 ya. Bagi 20 ini 2, ini bagi 20 9. 2 dengan 16 nih, posisinya kan sesama atas dan bagian atas pula. Jadi boleh dicoret lagi. Bagi 2 1, ini bagi 2 8. Dah. Berarti kan nanti kalau kali silang N-nya kali 1 ya, alias N sama dengan 8 per 5-nya kali 9. Jadi 8 per 5 kali 9, atau ini sama aja, ini 8 ya, 8 per 5 kali 9, atau 72 per 5. 72 kalau kita bagi 5 itu dapatnya berapa ya? Sekitar 14, ya, karena kalau 5 kali 14 kan 70. Nah, di sini berarti 14,4, betul? 14,4. Itu nilai P-nya nih, teman-teman. 14,4. Nilai Q-nya 14 nih. Berarti kesimpulannya si P-nya lebih besar daripada Q ya. P lebih besar dari Q. Maka kita pilih opsi yang A. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya cara yang lebih simpel lagi nih untuk perbandingan yang ada 3 variabel seperti ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Berikutnya nomor 4. X antara 1 sampai 2. Mana hubungan yang benar antara PQ berikut? Nah, ini berarti aljabar ya. Nilai P adalah 1 dikurangi X pangkat 4 dibagi X kuadrat min 1. Nah, kita ingat pemfaktoran yang bentuk ini nih. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, ini faktornya nanti adalah A plus B dikali A min B. Begitu pula kalau pangkat 4. Jadi misalkan A pangkat 4 min B pangkat 4. Ini kalau kita faktorkan jadi A pangkat 2 plus B pangkat 2 kali A pangkat 2 min B pangkat 2. Jadi ini yang bagian pembilang kalau kita sederhanakan lagi nanti menjadi 1 plus X kuadrat dikali 1 min X kuadrat, seperti itu ya. Yang bawah X kuadrat min 1. Ini kalau nanti biar sama, biar bisa dicoret dengan 1 min X kuadrat, itu faktorkan negatifnya dulu ya. 1, nah baru di sini 1 min X kuadrat. Kalau dikali ulang nih hasilnya min 1 plus X kuadrat, sama aja ya. Nah, sekarang kita coret faktor yang sama, 1 min X kuadratnya, maka hasilnya adalah min 1 min X kuadrat. Jadi minnya ini ke atas. Ups, salah, ini plus ya, yang ini tadi 1 plus X kuadrat. Kalau kita buka kurung boleh nih menjadi min 1 min X kuadrat. Sudah, nilai Q sudah diketahui sama dengan 2 plus X. Nah, kita diminta untuk membandingkan P dan Q ini mana yang lebih besar, tapi si X-nya ini harus terletak pada interval dari antara 1 sampai 2. Ya, kita pilih angka berapa ya? Antara 1 sampai 2. Kita pilih misal 1,5 ya, 1,5 itu 3/2. Kita masukkan ke P dulu, berarti min 1 kurangi 3/2 kuadrat, berarti 9/4. Nah, ini kan kalau disamakan penyebut, jadinya min 4 min 9, min 13/4 ya. Sedangkan nilai Q-nya 2 ditambah X, 2 ditambah 3/2. Kalau disamakan penyebut nih, 4 tambah 3, 7/2. Nah, dari nilai P dan nilai Q ini dapat kita simpulkan kalau nilai Q-nya lebih dari nilai P. Selalu bilangan positif, selalu bernilai lebih dari bilangan negatif ya. Biar lebih yakin lagi nih, kita cek bilangan yang lainnya ya. Sekarang, X-nya misalkan berapa nih? 1/4 atau 5/4? Boleh. Kita masukkan ke P, min 1 min 5/4 kuadrat, berarti 25/16 ya. Kalau kita samakan penyebut, berarti ini hasilnya nanti 16 min 25. Nah, berapa ya? Min 31/16 ya.
Untuk Q, 2 ditambah X, 2 ditambah 5/4 ini bilangan positif lagi nih, berarti 13/4. Ini sama dengan harusnya. Nah, dari sini kesimpulannya juga masih sama, Q-nya lebih dari P. Ya, konsisten ya, berarti jawaban yang tepat Q lebih dari P. Lanjut nomor 5, untuk X lebih dari 2, mana hubungan? Nah, ini mirip seperti yang tadi itu. Kita coba dulu ya. P ini kalau kita faktorkan menjadi 1 plus X kuadrat dikurangi 1 min X kuadrat. Dibagi 1 min X kuadrat, nah kebetulan langsung bisa kita coret. Hasilnya adalah 1 plus X kuadrat. Nah, Q-nya 2 plus X. Nah, karena X itu lebih dari 2 alias bilangan positif ya, maka kalau kita kuadratkan kemudian tambah 1, nilainya bakal lebih besar daripada hanya ditambah 2. Ya kan? Jadi bilangan kuadrat ditambah lagi, ini cuma ditambah saja, maka nilai P otomatis ini lebih dari Q. Teman-teman bisa cek menggunakan bilangan ya kalau kurang yakin. Selanjutnya nomor 6, diketahui X dari 0 sampai 5. Kita faktorkan dulu yang bagian P-nya 1 plus X kuadrat dikali 1 min X kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Ini kita sederhanakan, hasilnya 1 plus X kuadrat. Q-nya adalah 2 plus X. Nah, sekarang kalau X-nya kita coba bilang 1, maka kita dapat nilai P adalah 1 ditambah 1 kuadrat, 2. Nilai Q, 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau nilai Q lebih dari nilai P. Apakah konsisten untuk nilai X yang lain? Kita coba bilangan yang terbesar ya, sebelum 5 itu ada angka 4. Maka nilai P 1 ditambah 4 kuadrat, 16, berarti 17. Nilai Q 2 ditambah 4, 6. Nah, kalau dari sini ternyata sebaliknya teman-teman, nilai P-nya yang lebih dari Q. Nah, dari sini tidak konsisten ya, kadang Q-nya yang lebih besar dari P, kadang pula P-nya yang lebih besar dari Q. Maka kita jawab dengan opsi yang D. Info yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari ketiga pilihan di atas, jadi nggak tahu mana yang lebih besar ya. Lanjut, nomor 7, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P di sini adalah 16 dikurangi X pangkat 6 dibagi 4 plus X pangkat 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi pemfaktoran dari A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Ya. Nah, ini kalau kita faktorkan berarti menjadi 16 kan 4 kuadrat nih, berarti 4 ditambah akarnya X pangkat 6, berarti X pangkat 3 dikali 4 kurangi X pangkat 3 dibagi yang bawah tetap 4X pangkat 3. Maka kita bisa sederhanakan 4 plus X pangkat 3-nya. Hasil P adalah 4 min X pangkat 3 saja. Q-nya 4 plus X pangkat 3. Nah, dari sini tidak ada nilai X ya, tidak ada nilai X, berarti kita bebas ngambil bilangan berapapun. Yang paling mudah sajalah misalkan 0 ya. Kalau X-nya 0 nih, kita dapat nilai P-nya 4 kurangi 0 pangkat 3, berarti 4. Nilai Q-nya 4 ditambah 0 pangkat 3, 4 juga. Dari sini kita simpulkan P sama dengan Q. Apakah konsisten untuk X yang lain? Kita ngambil yang gampang lagi, 1 misalkan ya. Maka nilai P adalah 4 kurangi 1 pangkat 3. Nilai Q 4 ditambah 1 pangkat 3, 5. Jadi kalau dari sini ternyata Q lebih besar dari P. Nah, 2 pernyataan saja ini sudah cukup untuk menjawab. Kalau infonya nggak cukup ya, karena kadang dia sama dengan, kadang lebih dari Q lebih dari P. Nanti kalau kita ngambil X yang lain, jangan-jangan P-nya yang lebih dari Q gitu kan. Jadi kita pilih jawaban yang D. Oke sip, kita lanjutkan nomor 8. Median 5 bilangan 2, X, 14, 6, dan 3 adalah X. Mana hubungan yang benar antara P dan Q? Yang diminta ini P-nya itu adalah si X, Q-nya rata-rata data. Nah, oke, kita urutkan terlebih dahulu kali ya. Yang paling kecil ini 2. Kemudian disusul 3, lalu ada 6, tapi katanya medianya
X. Kalau median kan berarti letaknya ada di tengah-tengah, datanya ada 5, berarti tengah-tengahnya itu data ketiga. Jadi di sini X teman-teman, baru 6 lanjut dengan 14. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah nilai X-nya berapa ini? Berarti nilai X ini pasti antara 3 ya, atau mulai dari 3 malah ya, jadi boleh 3, boleh juga 6 gitu. Jadi mulai dari 3 sampai 6 kemungkinannya seperti itu. Oke, berarti rata-ratanya, rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data ya. 2 tambah 3, kita jumlah aja yuk, 2 tambah 3, 5, 6 tambah 14 itu udah 20 ya, berarti 25 plus X dibagi 5, atau kalau kita sederhanakan nih 5 plus 1/5 X. Nah, itu tadi rata-ratanya atau nilai P-nya. Oke, sedangkan X-nya mulai dari 3 sampai 6. Sekarang kita ambil beberapa kemungkinan yuk. Kalau X-nya yang paling kecil dulu, misal 3. Kalau X-nya 3, apa yang terjadi? Nilai P sama dengan X, berarti P sama dengan 3. Nilai Q-nya? Nilai Q, ini Q tadi ya, maaf. Ya, Q 5 ditambah 1/5 kali 3. Nah, berarti 5 tambah 3/5. Ini pasti sudah lebih dari 3 dong ya. Jadi dari sini, ini kesimpulannya, P kurang dari Q atau dibalik Q lebih dari P. Karena ini sudah 5, sekian gitu tadi ya. Itu untuk X sama dengan 3. Biar lebih yakin lagi yuk, ambil X sama dengan yang terbesar boleh nih 6. Kalau X-nya ganti 6, P-nya berarti 6 dong. Q-nya 5 ditambah 1/5 kali 6. Berarti ini berapa tuh? Ini 6 bagi 5 tuh sudah 1 ya. 1/5. 5 ditambah 1/5. Hasilnya 6/5. Nah, dari sini juga masih berlaku Q lebih dari P. 6/5 lebih besar daripada 6. Oke, berarti sudah yakin Q lebih dari P. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 9, masih statistik nih. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Mana hubungan? Ya, kayak tadi nih ya kayaknya ya. Harusnya teman-teman udah bisa dong ya. Karena ini ada 7 bilangan, berarti nanti X atau mediannya adalah data ke berapa? Ayo, ke-4 ya. Jadi kita urutkannya nanti 4, kemudian disusul berapa tuh? 5 ya. 4, kemudian 5, lalu 11, baru X. Nah, lainnya di sebelah sini, 16, 19, 22. Nah, lanjutannya bisa ya teman-teman ya. Cara nyari X-nya, berarti ini X-nya mulai dari 11 sampai 16, rata-ratanya seperti biasa di jumlah, plus X dibagi 7 gitu. Yuk, dicoba dulu ya teman-teman, nomor 9, nanti jawabannya berapa, silakan ditulis di kolom komentar. Semangat! Oke, lanjut nomor 10, masih statistik. Rata-rata 4 bilangan asli adalah 6. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 5 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Mana hubungan? P-nya 6, Q nilai X terkecil yang mungkin. Oke, ini 4 bilangan asli itu misalkan A, B, C, D ya. Jadi kalau kita cari rata-ratanya kan A plus B plus C plus D dibagi 4, karena ada 4 bilangan, ini rata-ratanya adalah 6. Nah, sama dengan 6. Kalau kita kali silang, berarti A plus B plus C plus D sama dengan 24 gitu. Jika bilangan asli X ditambahkan, rata-rata 5 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Kalau 4 bilangan ini ditambah X kan jadi A tambah B tambah C tambah D tambah X gitu kan. Banyak datanya ada 5, berarti bagi 5. Ini nanti hasilnya bilangan asli tapi nggak tahu berapa. Nah, lalu kita ganti dulu kali ya, A plus B plus C plus D-nya dengan 24 yang ini tadi. Jadi 24 plus X bagi 5 itu nanti hasilnya bilangan asli. Oke. 24 ditambah berapa sih? Kalau bilangan tersebut nanti bagi 5, ketemunya bilangan asli. Yang paling dekat dengan 24 dulu deh. Yang paling dekat dengan 24, tapi yang bisa dibagi 5 kan 30 ya. 30. Nah, soalnya nanti 30 dibagi 5, hasilnya 6, dan 6 itu bilangan asli. Berarti 24 plus X ini nilainya harus 30.
Berarti nilai X-nya 30 kurangi 24, yaitu 6. Nah, seperti itu ya. Nilai X-nya 6, nilai X terkecil. Untuk bilangan lain masih mungkin ya, tapi yang terdekat dulu karena yang diminta adalah yang terkecil ya. Berarti nilai P sama dengan 6, nilai Q juga 6. Hubungannya P sama dengan Q. Yang tepat yang C ya. Oke, lanjut lagi nomor 11. Rata-rata 7 bilangan bulat berbeda adalah 12. Bilangan terkecil adalah min 15. Mana hubungan antara P dan Q? Yang terkecilnya 15 dan bilangan bulatnya tuh berbeda. Berarti mungkin gini ya nanti deretnya. Min 15, min 14, min 13, min 12, min 11, min 10, ini udah berapa nih? 6 ya, udah 6. Satu lagi. Nah, satu lagi nih X misalkan gitu. Kan yang diminta bilangan terbesar nanti ya, yang ini bilangan terbesar tuh yang X-nya. Nah, rata-ratanya tadi adalah 12. Rata-ratanya 12. Nah, kalau kita jumlah nih, kalau kita jumlah, min 15 dengan min 10, kan min 25 ya. Begitu pula min 14 sama min 11, min 25 juga, ini juga min 25, jadi 25-nya nanti sebanyak 3 kali. Min 25 maksud Kak. Nah, sebanyak 3 kali, berarti 3 kali min 25, min 75. Tapi jangan lupa plus X dibagi banyaknya data 7 sama dengan rata-ratanya tadi ini 12 ya. Kali silang ya. Min 75 plus X sama dengan 7 kali 12, 84. Maka nilai X-nya adalah 84 tambah 75, 159. Nah, berarti si A ini nanti nilainya adalah bilangan terbesar 159, sedangkan B-nya 84, berarti nanti kita pilih di opsi yang A lebih dari B. Biasanya ini jawaban yang A sih ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 12 tentang garis. Garis yang menghubungkan titik M,3 dan min 1, M bergradien M. Mana hubungan PQ? Ya, gradien kalau dari garis yang melalui 2 titik, kita dapat mencarinya dengan cara selisih Y, delta Y dibagi delta X, atau Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1, seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini gradiennya M, Y2-nya M, Y1-nya 3, X2-nya min 1, X1-nya M. Nah, gini ya. Kita kali silang aja nih, teman-teman. M dikali min 1 min M sama dengan M min 3. Maka dari sini, kalau kita kalikan distributif, min M kuadrat sama dengan M min 3. Pindah aja ke ruas kiri semuanya atau kanan, boleh ke kanan aja ya, biar positif. Jadi, M kuadrat plus M plus 2M min 3 sama dengan nolnya, boleh di kiri sini, boleh juga di kanan, sama aja. Nah, kita faktorkan yuk. Cari 2 bilangan yang hasil kalinya min 3 tapi jumlahnya 2 ya, otomatis plus 3 dengan min 1 dijumlah 2, benar. Berarti nilai M sama dengan min 3 atau M sama dengan 1, seperti itu. Karena ada 2 nilai nih, berarti nanti bisa 2 nilai juga ya, P dan Q-nya. Yuk, kalau M-nya min 3, berarti nilai P-nya 3M, 3 kali min 3, berarti min 9. Q-nya M kuadrat, berarti min 3 kuadrat plus 1, 9 tambah 1, 10. Nah, kalau dari sini kesimpulannya Q yang lebih besar ya, Q lebih besar daripada P. Sekarang kalau M-nya 1, apakah sama? Nilai P-nya berarti 3 kali 1, yaitu 3. Nilai Q-nya M kuadrat, 1 kuadrat tambah 1, 2. Nah, kalau dari sini malah P-nya yang lebih besar daripada Q. Maka kalau ada 2 pernyataan yang kontra pada satu pertanyaan, jadinya kita jawabnya yang D. Info yang diberikan tidak cukup, karena kadang Q-nya yang lebih besar daripada P, kadang P-nya yang lebih dari Q. Harus konsisten ya, salah satu aja. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman, nomor 12. Yuk, lanjut lagi. Nomor 13. Di sini, ini soal tentang kaidah pencacahan ya. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari 135.
Dengan angka 1 dan 5 muncul tepat 2 kali sebanyak n cara. Manakah hubungan P dan Q? Ya, diketahui ini yang tersedia 1, 3, dan 5. Mau disusun bilangan 5 angka. Kita sediakan kotakan 5 ya, teman-teman. Kotakan 5. Udah 5? Sudah. Dengan apa nih? Angka 1 dan 5 muncul tepat 2 kali. Angka 1 dan 5-nya ini muncul tepat 2 kali. 3-nya cuma sekali ya. Oke, berarti ini sama aja 3, 1, 1, 5, 5. Yang tersedia sebenarnya kayak gini ya. Berarti misalkan 3-nya ada di depan sini nih, tapi bebas 3-nya ada dimanapun sebenarnya bebas. Nah, yang posisi 4 yang masih kosong ini berarti diisi oleh 1155 ya. 1155. Ada 4 posisi, berarti 4 faktorial ya. Karena satunya ada 2 kali, berarti dibagi 2 faktorial. 5-nya juga ada 2 kali, berarti kali 2 faktorial lagi. Yang dikalikan angka 2 di sini banyaknya ya, bukan angkanya tapi banyaknya. Jadi satunya ada 2, maka 2 faktorial. 5-nya ada 2, 2 faktorial lagi gitu. Yang 3 di depan ini kan bisa dimanapun tuh. Ya, tinggal kita hitung ya. 4 faktorial tuh 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kayak singkat 2 faktorial. Yang sini 2 faktorial lagi atau 2 kali 1. Kita coret. Ini juga kita coret. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini untuk menyusun yang 1155 ya, tapi 3-nya ini posisinya bisa di mana saja, maka banyaknya cara keseluruhan adalah 6 dikali 5, karena 3-nya bisa di sini, di depan, bisa juga di sebelah sini, ada 5 kemungkinan, karena ada 5 slot tadi ya, berarti banyak cara keseluruhan ada 30. Ya, seperti itu, n-nya 30, atau teman-teman boleh juga loh menggunakan cara yang ini nih. Intinya kan tadi yang tersedia berarti 3, 1, 1, 5, 5. Ditempatkan dalam 5 slot, berarti 5 faktorial dibagi. Yang sama nih, ada 2 faktorial, 5 juga ada 2, berarti 2 faktorial. Nah, gitu juga boleh sama, berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 lagi. Coret-coret, coret-coret, 2. 5 kali 2, 10, 10 kali 3, 30. Nah kan, sama ya? Ya. Ini pakai permutasi n unsur yang sama. Yang ini tadi gabungan antara filling slot juga permutasi n unsur yang sama. Hasilnya sama. Oke, berarti nilai n-nya 30 ya teman-teman ya. Q-nya 24. Maka P lebih besar daripada Q. Kita jawab yang A. Nomor 14 masih kaidah pencacahan nih. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Mana hubungan yang benar antara PQ? P adalah banyak susunan 3 orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke, ini pakai permutasi berarti ya. Kursinya ada 5, yang mau duduk 3 orang. Berarti ini kan posisinya diperhatikan ya, karena kalau kebalik orangnya ya beda hitungan namanya. Berarti permutasi yang mau duduk 3 orang. Posisi kursinya ada 5. Nah, permutasi 3 dari 5. Atau pakai filling slot juga boleh. Ini cara menghitung permutasi itu yang atas 5 dulu ya, 5 faktorial. Yang bawah 5 kurangi 3 atau 2. Nah, 5-nya jabarkan sampai 2. 5, 4, 3, 2 faktorial. Yang bawah tetap 2 faktorial. Nanti kita coret aja. 5 kali 4 20 kali 3, 60. Tadi kalau pakai filling slot gini, kotakannya 3 ya, karena 3 posisi, 3 orang duduk. Nah, kursinya ada 5, berarti 5 kali 4 kali 3. Nah, kenapa menurun? Karena satu orang pertama ini bisa menempati salah satu dari kelima kursi ya. Nah, kalau sudah ditempati, orang kedua berarti dapat sisanya. Sisanya ada 4 kursi yang masih kosong gitu. Yang orang ketiga sisanya lagi, jadi 3. Kita kalikan 5 kali 4 kali 3 sama hasilnya 60 juga. Nah, gitu ya. Jadi P ini nilainya 60, Q-nya 60, maka nilai P sama dengan nilai Q. Jadi kita pilih yang C.
Ya, lanjut lagi. Ini tentang aljabar. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak 20 tahun. 3 tahun yang akan datang rata-rata usia ibu dan anak 23 tahun. Mana hubungan P dan Q? Yang ditanya nanti P umur ayah saat ini. Gini, misalkan ayahnya X ya, ibunya Y, anaknya si Z, misalkan gitu. 5 tahun yang lalu. Kalau yang lalu tuh masing-masing orang dikurangi 5 yang lalu, kalau yang akan datang ditambah gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah ibu anak, berarti X min 5 ditambah Y min 5 ditambah Z min 5, karena rata-rata berarti dibagi banyaknya orang ya, 3 sama dengan 20 nih, udah diketahui. Nah, ini kan sama aja X plus Y plus Z, min 5, min 5, min 5, min 15 sama dengan 2 kali 20, 60. 3 kali 20 maksud kakak. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 75. Ya, gitu ya. Ini kita save dulu sebagai pernyataan pertama. 3 tahun yang akan datang rata-rata usia ibu dan anak. Ibu anak ya, ibu tadi Y, anak Z. Berarti Y ditambah 3 karena 3 tahun yang akan datang. Ditambah lagi Z tambah 3 dibagi, karena orangnya cuma 2, bagi 2. Sama dengan 23. Nah, ini kita jumlah dulu. Y plus Z plus 6 sama dengan 23 kali 2, 46. Nah, ini, pindah aja ke kanan ya. Y plus Z sama dengan 40. Nah, gitu. Kita eliminasi sekarang persamaan 1 ini dan persamaan 2. Nanti kan ketemu si umurnya si ayah ya. X plus Y plus Z sama dengan 75. Y plus Z sama dengan 40. Nah, pas banget nih. Kita kurangkan, ketemu langsung si nilai X-nya karena Y-nya habis ya. 75 kurangi 40, 35. Ya, betul ya. 35. Usia ayah sekarang berarti 35. Oke, jadi nilai P di sini adalah 35, nilai Q-nya 34, maka P lebih dari Q. Ya, jawaban yang A ya. Oke, masih tentang umur lagi nih. Dara berumur 25 tahun pada 4 tahun yang lalu. Jika umur Mita 3 tahun mendatang adalah 34, mana hubungan PQ? Nanti P adalah jumlah umur Dara dan Mita. Dara kita simpulkan D, Mita M gitu ya. Dara berumur 25 tahun pada 4 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur Dara berapa? 25 tambah 4, karena 4 tahun yang lalu nih dia umurnya 25, sekarang berarti 29 tahun ya kan. Kalau Mita 3 tahun mendatang 34, berarti umur Mita sekarang adalah 34 dikurangi 31 seperti itu. Nah, yang diminta kan jumlah umur Dara tambah Mita. Ya udah kita jumlahkan saja ya. 29 tambah 31 ini berapa? 60. Nah, P-nya 60, Q-nya 62, maka Q lebih dari P dong ya. Q lebih dari P atau sama aja P kurang dari Q, sama ya. Jadi jawaban yang tepat yang A, teman-teman. Ya, masih soal aljabar nomor 17, harga 1 buku dan 1 pensil 35.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil 5.000, mana hubungan? Ya, langsung ya. Buku kayak misalkan B, jadi B ditambah P sama dengan 35.000. Pernyataan kedua selisih. Berarti B min P sama dengan 5.000. Langsung kita eliminasi substitusi ya. Kurangkan atau jumlahkan sama-sama boleh kok, karena koefisiennya sudah sama. Misalkan dijumlah berarti yang hilang P-nya. Berarti 2B sama dengan 40.000. Gimana nih? Nah, berarti B-nya 40.000 bagi 2, 20.000. Kalau nilai B sama dengan 20.000, nilai A-nya berapa? Tadi kalau dijumlah tuh 35, jadi 35 kurangi 20, 15 ya. Pensilnya 15.000. Nah, ya, yang diminta Q, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Oke, kalau mau beli buku tadi minimal 20.000. Kalau pensil 15. Jadi yang lebih minimal lagi yang 15.000 ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi Q-nya 15, P-nya 20, maka
P lebih dari Q. Jawaban A lagi nih. Berikutnya, nomor 18. Pada garis bilangan, posisi pecahan A per 5 di sebelah kanan pecahan 4 per B dengan A dan B adalah bilangan positif. Mana hubungan? Ini P-nya A kali B, Q-nya 20. Jadi kalau suatu bilangan dia ada di sebelah kanan, maka bilangan tersebut lebih besar ya. Jadi nilainya A per 5 ini lebih besar daripada 4 per B gitu, di sebelah kanannya. Nah, kira-kira seperti ini ya posisinya ya di garis bilangan. Berarti dapat kita tulis kalau 4 per B ini nilainya lebih kecil daripada A per 5, ya kan? Nah, kita bisa modifikasi ke pertidaksamaan ini dengan cara kedua ruas dikali 5B. Ingat, A dan B tadi adalah bilangan positif. Jadi, ketika kita kalikan tandanya tetap kurang dari ya, kecuali teman-teman mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan negatif atau membagi dengan bilangan negatif, maka tandanya nanti dibalik. Gitu. Jadi 4 per B dikali 5B, kan B-nya hilang, berarti tinggal 4 kali 5, 20. Yang kanannya A per 5 dikali 5B, 5-nya yang hilang, tinggal yang kanannya AB. Nah, gitu kan. Ini sama aja, kalau 20 kurang dari AB, kalau kita balik berarti AB lebih dari 20. Seperti itu teman-teman. Padahal P tadi adalah AB. Berarti nilai P karena sama dengan AB, sedangkan AB lebih dari 20, berarti P lebih dari 20. Ya kan? P lebih dari 20. Bisa 21, 22, dan seterusnya. Maka, kalau P lebih dari 20 dan Q-nya 20, dapat kita simpulkan P lebih dari Q. P lebih dari Q. Tapi karena nggak ada nih, dibalik kali ya. Q kurang dari P, sama aja. Nah, kita pilih yang B. Yuk, 2 soal lagi. Semangat! Mika membeli sebuah laptop dan menjualnya kembali sebesar 5.350.000. Jika Mika mengalami keuntungan sebesar 7%, mana hubungan P dan Q? Nah, kita asumsikan harga beli itu selalu 100% ya, yang belum ketambahan untung maupun misalkan terjadi rugi belum dikurangi rugi. Jadi, harga beli selalu nanti rumusnya 100% dibagi 100 ditambah untung ya, persen untung. Ini kalau terjadi untung, tapi kalau tadi terjadi rugi nih dikurangi rugi selalu kali harga jual. Sebaliknya, kalau ditanya harga jual, ini posisinya tinggal teman-teman balik aja. Misalkan terjadi untung ya, berarti atasnya tuh nanti yang 100 tambah persen untung per 100 kali harga beli gitu. Kalau terjadi rugi, 100 kurangi persen rugi dibagi 100 kali harga. Nah, berarti harga beli laptopnya Mika nih 100 dibagi. Karena untungnya 7%, berarti 100 tambah 7 alias 107% ya. Persennya langsung kayak hilangkan. Sebenarnya atas ini ada persennya ya. Bawah juga ada persennya. Langsung hilang aja, coret. Kali harga jual. Harga jualnya 5.350.000. Ini pasti bisa dicoret nih. 105 dengan 535 itu 5 kan. Nah, berarti harga belinya nanti 5, 0 di sini 2, 0 di sana 4 tuh, 4. Nah, berarti harga beli laptopnya Mika tuh 5 juta, teman-teman. P-nya 5 juta, Q-nya juga 5 juta, maka nilai P sama dengan nilai Q, kita jawab pakai C. Nomor terakhir, 1000 pemilih di sebuah desa akan memilih salah satu dari 3 orang calon untuk menjadi kepala desa. 20% suara diraih calon pertama, 15% suara diraih calon ketiga, 30% suara batal karena memilih lebih dari 1, dan 1/8 abstain. Mana hubungan? Berapa banyak suara yang diraih calon kedua? Ya. Intinya kalau utuh, suara kalau utuh itu bulat berarti 100% gitu ya. Oke, untuk yang calon pertama dulu 20%. 20% dari calon pertama, ditambah lagi yang calon kedua 15, calon kedua belum tahu ya. Gini, yang calon ketiga tadi 15%. Kemudian calon keempat 30% ini batal. Yang batal pun kan tetap dihitung, orang dia juga pemilih sebenarnya kan. Berarti ditambah 30%. Nah, yang abstain 1/8. Abstain itu berarti nggak milih teman-teman ya. Golput 1/8. Nah, ini jumlahnya 100% harusnya.
ya kan? Nanti bakal ketemu persennya si C2 dulu. 20 tambah 15 tambah 30 itu berapa? 65 ya. Jadi si C2 nanti 100% kurangi 65%, yang ini 1/8 jangan lupa ya, 1/8 tuh 12,5%. Nah, berarti C2-nya ini 35 kurangi 12%, 22,5% gitu. Nah, seluruh pemilih tadi ada 1000, berarti yang milih C2 berapa orang, tinggal kalikan aja dengan 1000 maksud kakak. 22,5 per 100 kali 1000. Ini 1000 bagi 110 ya, berarti 22,5 kali 10, 225 pemilih. Ya, berarti Q-nya ya itu ya, nilai Q-nya 225, nilai P-nya 250, maka P lebih besar daripada Q, kita pilih yang B. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah 20 soal ya yang kita libas di episode kali ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, share juga ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa lagi ke pembahasan soal berikutnya. Semangat!